Jadi memang amar nahi mungkar ini berat bagi orang-orang yang cinta dunia. Tapi bagi orang-orang yang cinta akhirat tidak. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu satu bukti kecintaan seorang hamba kepada agama Allah. Kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Di antara buktinya ya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, amar ma'ruf nahi mungkar ini dianggap satu hal yang sangat-sangat menyenangkan. Bahwa kamu semua akan senantiasa amar ma'ruf nahi anil mungkar selagi belum datang dua hal yang memabukkan. Apa? Sakratul jahli wa sakratu hubbil aish. Mabuk sebab kebodohan dan mabuk karena cinta dunia. Jadi orang itu tidak mau amar ma'ruf nahi anil mungkar, itu sebabnya itu dua itu. Karena saking bodohnya ya, sehingga mabuk dengan kebodohan itu. Yang kedua kali karena cinta dunia, walaupun ngerti agama tapi kalau cinta dunia ya tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ada risiko-risikonya. Lah ini enggak enak ya. Yang cocok ikut suasana saja ya. Orang amar ma'ruf nahi mungkar itu penuh dengan risiko. Makanya orang yang cinta dunia enggak akan bisa amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mungkin temannya akan marah ya. Kita mesti hikmah dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu. Mesti lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tetapi bagaimanapun kamu hikmah, bagaimanapun kamu lemah lembut, orang amar ma'ruf nahi mungkar mesti akan mendapatkan tantangan juga. Apakah ada orang yang lebih hikmah? Apakah ada orang yang lembut? Apakah ada orang yang lebih hebat melebihi para nabi? Tidak ada. Tapi mereka menghadapi tantangan juga. Jadi memang amar ma'ruf nahi mungkar ini berat bagi orang-orang yang cinta dunia. Tapi bagi orang-orang yang cinta akhirat tidak. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu satu bukti kecintaan seorang hamba kepada agama Allah. Kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Di antara buktinya ya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, amar ma'ruf nahi mungkar ini dianggap satu hal yang sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat dicintai. Karena ini adalah medan pembuktian cintanya seorang hamba kepada Tuhannya. Bukti kecintaan seorang umat kepada nabinya. Ini diantara bentuknya ya berjuang itu. Orang itu kalau cinta mau korban. Orang cinta keluarganya, maka dia akan korban untuk keluarganya. Orang yang cinta dengan harta, dia akan korban untuk harta. Orang yang korban, orang yang cinta akhirat, dia akan korban untuk akhirat. Petani ke sawah mulai pagi sampai sore dianggap kegembiraan. Senang dia ke sawah itu. Korban untuk sawah, membeli pupuk, membeli bajak, tenaga, keringat, dicucurkan di sawah, dia gembira karena dia cinta sawah. Begitu juga orang cinta keluarganya, dia akan gembira kalau bisa nafkah dan korban untuk keluarganya. Orang yang cinta Allah dan Rasulnya, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dianggap satu kemuliaan, dianggap satu kebahagiaan kalau dia ini bisa korban untuk Allah dan Rasulnya. Ini sudah memang begitu itu. Walau qila li majnuni laila wa wasliha turidu amid dunya wa ma fi tawayaha
laqala ghubarun min turabi ni'aliha ahabba ila nafsi wa asfali balwaha. Kalau orang yang mencintai Laila ditawari, kamu pilih Laila apa pilih dunia dengan segala isinya, maka tentu dia akan menjawab, debu-debu yang ada di serandalnya Laila lebih aku cintai dari dunia dengan segala isinya. Jadi orang itu kalau cinta itu seperti ini, cintanya makhluk kepada makhluk. Bagaimana cintanya makhluk kepada Khalik? Karena seumpama keindahan seluruh dunia, keindahan seluruh akhirat, keindahan seluruh surga, keindahan semua yang indah dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilipat gandakan berjuta-juta kali ganda, bertriliun-triliun ganda, tidak ada apa-apanya, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama orang itu tahu keagungan Allah, keindahan Allah, sepercik saja tentu dia akan tergila-gila dengan Allah. Dia akan gandrung dengan Allah. Dia akan siap mengorbankan hartanya, nyawanya untuk Allah. Bukan hanya siap, bahkan menganggap satu kemuliaan kalau dia bisa mengorbankan dirinya, hartanya, nyawanya untuk Allah, demi cintanya kepada Allah SWT. Jadi orang iman dengan orang kafir itu bedanya begitu itu. Kalau orang kafir itu taunya ya seperti binatang, yang dicinta itu makan, minum, pakaian, kawin. Itulah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu taunya nikmat itu di situ-itu saja. Lah orang iman ini tahu kenikmatan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu kenikmatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard. Falau kana, maka tidak ada. Tilaula di sini maksudnya nafi itu. Falaula kana, mengapa tidak ada? Maksudnya tidak ada gitu maksudnya. Minal quruni, dari umat-umat, min qablikum, dari sebelum kamu, ulu baqiyatin, yang mereka punya keutamaan, maksudnya mereka itu punya amal agama yang baik. Yanhauna, yang mereka melarang, anil fasadi, dari kerusakan, fil ardi, di bumi. Ini tidak ada dari generasi-generasi yang sebelum kamu itu, tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu itu orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang punya amalan agama yang baik, yang mereka ini mau melarang orang lain dari keburukan. Jadi orang-orang dulu itu orang-orang yang amal kebaikan pun tidak mau amar ma'ruf nahi anil mungkar, maksudnya illa qalilan, kecuali sedikit. Ada tapi sedikit. Miman, yaitu orang-orang, ini mannya, ini minnya itu bayaniyah. Miman, yaitu orang-orang, angzaina, yang aku telah selamatkan, minhum, dari mereka. Jadi maksudnya ini ayat ini cerita orang-orang dulu itu, umat-umat yang terdahulu, orang-orang yang utama itu tidak ada yang mau melarang kemungkaran. Kecuali sedikit saja, yaitu orang-orang yang saya selamatkan dari kalangan mereka itu. Jadi orang itu bisa amar ma'ruf nahi mungkar, itu berarti termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah. Mafhumnya, kalau orang itu tidak mau amar ma'ruf nahi anil mungkar, maknanya dia ini termasuk golongan yang tidak diselamatkan oleh Allah.
wattaba'a dan mengikuti alladzina zalamu orang-orang yang zalim ma perkara utrifu yang mereka diberi kenikmatan fihi di dalamnya wa kanu dan adalah mereka mujrimin orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang zalim mereka mengikuti kesenangan-kesenangan mereka dan mereka ini adalah berbuat dosa.